TNI pada waktu ini sedang melakukan tahap modernisasi alutsista melalui program Minimum Essential Force alias MEF dalam 3 tahap. TNI saat ini sedang menjalankan tahap ketiga. Nantinya bila MEF tahap 3 mampu dicapai, maka Indonesia mempunyai kekuatan minimum menjaga kedaulatan agar tidak diganggu oleh pihak lain. Perjalanan tidak selesai sampai di situ. Setelah MEF, TNI harus memekarkan lagi otot militer menuju kekuatan ideal. Kekuatan ideal ini berbeda dengan kata minimum karena tidak bisa lagi beroperasi menjaga kedaulatan Indonesia dengan dalih keterbatasan. Kekuatan ideal inilah yang nantinya harus diwaspadai musuh bila mau berurusan dengan Indonesia. Pasalnya dengan kekuatan ideal TNI akan mempunyai daya pukul yang mematikan. Salah satunya ialah menjalankan doktrin preemptive strike, yang dimana preemptive strike mengedepankan kekuatan pukul di perbatasan Indonesia. Jadi ketika musuh hendak mengganggu kedaulatan Indonesia, jauh sebelum masuk teritori NKRI, akan mendapat perlawanan duluan di wilayah internasional atau setidaknya di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hal ini untuk meminimalkan kerugian, karena bila pertempuran sudah masuk ke wilayah dalam Indonesia, bisa merugikan segalanya, merugikan ekonomi sekalian keselamatan jiwa warga negara Indonesia. Untuk mencapai kekuatan ideal jelas sangat sulit karena biayanya cukup besar. Namun untuk mencapai hal itu bukan mustahil, paling tidak untuk kekuatan matra laut harus dilengkapi dengan 12 unit kapal selam, 20 frigat ocean going, 10-12 kapal perang tipe destroyer, 24 korvet, hingga ratusan kapal cepat rudal. Pemekaran batalion marinir juga harus dilaksanakan, sekalian menambah unsur tank amfibi. Matra udara juga demikian, 160 jet tempur baru hingga tahun 2045 memang masuk akal untuk mencapai kekuatan ideal. Jet tempur baru ini untuk membentuk skadron tempur baru, bukan mengganti pesawat yang sudah dipensiunkan. Indonesia juga patut berharap dengan program KF-21 Boramae, karena nantinya jet tempur itu bisa diproduksi sendiri dan bisa ditingkatkan ke generasi kelima alias stealth. Lama-kelamaan adanya jet tempur generasi 4,5 akan usang, karena ke depan nantinya pertempuran akan dilakukan drone Royal Wingman dan jet tempur generasi kelima dan keenam. Indonesia harus memulai langkah itu dari saat ini dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Pasalnya Cina pasti akan mengambil langkah serupa dengan mengembangkan drone dan jet tempur generasi kelima serta keenam. Untuk sistem pertahanan rudal sekalian angkut, jarak sedang dan jarak jauh. Kemudian untuk matra darat, penambahan main battle tank sekelas Leopard 2 Republik Indonesia juga perlu dilakukan sejalan dengan hadirnya medium tank Harimau. Pembentukan Combat Aviation Brigade memang mau tidak mau harus dilaksanakan, lantaran untuk melaksanakan operasi pertempuran tidak bisa lagi mengendalikan kendaraan lapis baja saja, tapi juga perlu payung udara. Dengan adanya Combat Aviation Brigade, maka TNI Angkatan Darat bisa melakukan operasi mobil udara sangat maksimal, menggebuk musuh secara cepat dan tepat tanpa perlu buang-buang sumber daya yang berlebih. Entah akan terwujud atau tidak, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, ternyata sudah mempunyai rencana untuk memperkuat TNI. Hal ini tertulis dalam sambutannya di buku Plan Bobcat, Transformasi Menuju Angkatan Udara yang Disegani di Kawasan, karya KSAU Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Menteri Pertahanan Prabowo meminta dukungan rakyat Indonesia agar TNI punya kekuatan maksimal menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Prabowo Subianto mengatakan, sebagai pimpinan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, saya mengharapkan agar seluruh rakyat Indonesia mendukung rencana besar pemerintah Indonesia untuk mengembangkan TNI menjadi angkatan bersenjata yang besar, kuat, modern, dan disegani di kawasan. Alhamdulillah banyak negara sahabat yang mendukung diplomasi pertahanan saya, seperti Amerika Serikat yang menawari pesawat tempur yang baru diakuisisinya, yaitu F-15X Eagle II, dan Prancis dengan Dassault Rafale Tranche 3 yang merupakan generasi terakhir pesawat tempur jenis ini.
Kini kita tinggal mendukung rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar TNI punya asa lebih lagi menghadapi tantangan ke depannya.